sekarang kita lakukan gaya hidup hijau. Ayo teman-teman, mulai sekarang kita terapkan gaya hidup hijau. Ini aksiku, mana aksiku? Ini aksiku. Ini aksiku. Ini aksiku. Ini aksiku. Ini aksiku. Mana aksimu? Mana aksimu? Mana aksimu? Mana aksimu? Undi aksimu. Mana aksimu? Mana aksimu? Earth Hour, itu dia tadi tayangannya yang setiap tahun di Indonesia sudah mulai berjalan secara rutin. Dan kita ingin tahu lebih detail mengenai Earth Hour. Sudah hadir bersama kami di studio ada Pak Nyoman Iswara Yoga dari WWF. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Ada juga Nita Sofiani, Miss Earth 2013. Dan ada juga Mas Nugi, Duta WWF. Selamat pagi semuanya. Duta ya, yang tadi juga kesini naik sepeda ya Mas Nugi? Iya, tetap. Ada pengalaman apa kalau naik sepeda ini kenapa getol banget kayaknya naik sepeda Mas Nugi? Solusi. Oh oke. Solusi untuk bumi, solusi untuk cepat nyampainya di Jakarta, solusi untuk sehat, untuk hemat, dan untuk hebat. Nah, Hemat ya tuh Jadi ya Mas dari ya? mana tadi rutenya kemana saya kalau pagi di ini? sektor 5 Bintaro. Wow, lumayan loh. Ya lumayan, cuman sebenarnya cepat. Ternyata di Jakarta itu kalau kita dengan kecepatan sepeda maksimal 25 km per jam, itu nyampe ke sini, ke net ini cuman butuh 35 menit. Oh ya? Iya. Dan Kalau itu- nggak berhenti ya, yang bikin lama di jalan itu kan gara-gara berhenti lama, berhenti lama. Jadi it's a choice sebenarnya kalau kita mau mencoba bertransportasi dengan sepeda di Jakarta sangat menyenangkan walaupun belum ada fasilitas. Itu tuntutan dari WWF sebagai duta atau gimana? Oh, bukan, Karena saya dibayar setiap gini. karena sekali. kita tahu Apanya ya? bahwa Mas Nugi ini adalah contoh, salah satu contoh figur publik yang kita ingin makin banyak lagi orang mengikuti jejaknya naik sepeda Oke, kemana-mana. berarti betis saya akan kenceng kalau misalnya ngikutin Mas Nugi terus. Enggak tahu tuh, lihat Ini dong. udah ya? Kardio tiap hari ya. Oke, aduh menarik Pasti deh. singset. Oh, Nah ini dia, Itu rumus penting. paling mudah dan Iya. murah. Kalau kena polusi takut nggak Mas Nugi? Enggak, soalnya metabolisme kita yang nyiptain udah yang paling maha kuasa, jadi paling oke. Oke, gitu benar-benar. ya, jadi nggak ada yang Itu- perlu ditakutin. Itu salah satunya. Mungkin besok saya juga agak-agak mau mencoba. Jadi kalau misalnya betisnya agak-agak kenceng, maafin ya. Dijamin kalau Karena saya cinta sama Sisi bumi. naik sepeda, semua cowok-cowok pada ikutan naik sepeda. Oh, oke deh kalau gitu. Kita tanya ke Pak Kita Nyoman dulu ya, Nas, sudah ya. lanjutnya terlalu jauh Iya. gitu. Kita ngomongin Earth Hour. Earth Hour dulu. Earth Hour yang akan dilaksanakan nanti tanggal 29. Sudah dilaksanakan ini tahun ke berarti 2009 tahun Keenam di ya. Indonesia, betul. Nah, apa perbedaannya dibanding Ya tahun-tahun satu sebelumnya? ada satu perkembangan yang membahagiakan karena pertama kali juga kita mulai Earth Hour di Indonesia tahun 2009 itu di kota Jakarta. Kemudian tahun ini sampai hari ini kita mendapat konfirmasi setidaknya akan ada kawan-kawan komunitas di 34 kota yang melaksanakan Earth Hour itu dari Banda Aceh sampai ke Makassar dan Sorowako di Sulawesi. Jadi perkembangan bagaimana kawan-kawan komunitas di banyak kota ini mulai peduli dengan lingkungan ini menjadi kebahagiaan bagi kita semua. Kalau perbandingannya dari tahun lalu itu naik berapa kota nih? Kalau dari tahun lalu hanya naik 2 kota, ada beberapa kota di Sumatera yang baru bergabung juga, kita juga di Sulawesi. Memang ada banyak kota-kota kecil, jadi ketika saya bicara kota tidak selalu menggambarkan jumlah yang banyak. Ini menandakan perubahan itu tidak perlu dimulai dari yang besar. Tapi bagaimana perubahan itu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Di Kediri kita sangat bangga punya komunitas yang hanya digerakkan oleh 3 orang. Oh ya? Kadang-kadang kita malu justru ada kota-kota yang punya komunitas lebih besar tapi melempem. Jadi inilah bagaimana kita saling memotivasi satu kota dengan kota lainnya. Jadi kalau Mas Nugi hanya naik sepeda, mudah-mudahan besok pengikutnya di Net TV banyak sekali nanti. Tapi Pak Nyoman susah nggak Udah sih ada 2. untuk apa ya namanya ini kan aksi sosial gitu untuk mengajak seluruh masyarakat tuh kesulitannya gimana sih? Ya selalu ada tantangan kan bagaimana kita pertama kali memberitahu sampai orang mengerti, tahu dulu gitu ya, tahu dulu ini juga proses yang panjang. Mas Nugi bersama WF juga sudah bertahun-tahun ini. Hanya untuk memberitahu orang aja, tahu dulu. Setelah tahu bagaimana mereka mengerti dan kemudian mau berubah.
melakukan perubahan itu pun kalau sudah mulai berubah, bagaimana menjaga konsistensi kita dalam melakukan aksi-aksi yang kita sudah ubah dalam kehidupan sehari-hari. Bener. Kalau Biasanya gitu campaign ini kayak gimana kampanye-kampanyenya? Ya, kita beruntung karena di banyak kota juga ada perkembangan ajang Car Free Day setiap hari Minggu ya, di mana mulai dari adik-adik kita yang kecil sampai orang sepuh menggunakan Car Free Day itu sebagai tempat berkumpul. Berarti ini pre-event sebelum Betul. event Ya, nanti saya harus jelaskan karena Earth Hour itu sebetulnya tidak hanya berhenti 1 jam saja. Oke. Seringkali banyak kita memahami Earth Hour akhir Maret kita matikan lampu 1 jam. Itu hanyalah simbolisasinya. Tapi yang kita inginkan bagaimana kita semua berubah sepanjang tahun. Jangan hanya berubah 1 jam saja, tidak ada artinya bagi kami dan tidak ada artinya bagi bumi kita kalau kita hanya berubah 1 jam saja. Nah itu tadi sikap-sikapnya yang benar-benar bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Ya, kita mengambil aksi yang pertama mendukung Mas Nugi kita. Aksi yang pertama ini kita ajak waktu itu warga Jakarta khususnya di Car Free Day Jakarta untuk jelajah Jakarta. Kita menggunakan salah satu bentuk transportasi publik yang sudah mulai dicintai oleh warga Jakarta. Ada Transjakarta di sepanjang koridor 1. Kita kunjungi objek-objek yang sudah diidentifikasi dalam peta hijau Jakarta. Kemudian aksi kedua kita sebut hashtag plastik tak asik. Nanti Plastik tak asik. Mbak Nita turun lapangan waktu itu. Plastik tak asik. Jadi kita mengangkat bagaimana warga Jakarta udah deh ngapain lagi sih pakai plastik? Ada kok alternatifnya. Kalaupun kita sudah tidak bisa meninggalkan plastik, ada cara-cara bagaimana agar dia tidak mengancam kerusakan lingkungan yang sekarang semakin parah. Kemudian diikuti dengan bijak kertas. Masih pakai kertas toh? Ya. Tapi cuma selembar kok. Ya, saya 3. Bijak kertas asal nanti setelah dipakai lihat dulu baliknya masih kosong atau tidak, masih bisa dipakai atau masih enggak. kosong. Ya. Bisa dipakai lagi ya. Itu dia. Bagaimana kita bijak, bukan hanya bijak dalam kapan menggunakan, kapan membuang, tapi juga bijak dalam memilih produknya. Karena sudah ada produk-produk kertas yang diproduksi dengan cara-cara yang lebih lestari. Jadi kita sebagai konsumen sudah harus mulai menggunakan kekuatan kita sendiri untuk memilih produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Sustainability-nya Betul. itu ya. Oh itu saya pernah dengar Pak, ada juga di Taman Safari yang kertasnya dari kotoran gajah. Betul. Iya benar. Itu juga ramah lingkungan. Jadi produk-produk daur ulang juga sudah mulai banyak dari kertas. Kertas pun yang sudah kita pakai 2 sisi yang masih bisa kita produksi daur ulang. Kemarin di Car Free Day kita mengajak bagaimana kertas-kertas sudah dipakai itu dipotong-potong, dijadikan buku kecil untuk, kan teman wartawan suka tuh bawa buku saku kecil ya di kantongnya. Nah itu paling tidak bisa dipakai sebagai catatan kecil. Oh benar juga ya. Saya mau tanya sama Miss Earth nih sekarang. Nita, sebetulnya sekarang ada fakta apa sih tentang bumi yang kenapa kita harus melakukan Earth Hour ini tiap tahunnya? Ya, faktanya banyak banget ya. Kenapa? Contohnya aja seperti yang tadi Pak Nyoman udah bilang, kita juga harus hemat energi karena tujuan dari Earth Hour ini adalah save the energy. Jadi simbol yang 1 jam itu memang itu ingin mengajak semua, itu hanya sebuah simbol di mana ingin mengajak semua masyarakat untuk ayo dong mau hemat energi, dan kedepannya jangan cuma untuk tanggal 29 Maret aja, tapi kedepannya juga harus mau hemat energi gitu. Lagian itu kan hal kecil banget, hal simpel yang bisa kita lakuin dari diri kita sendiri, hanya dengan misalnya mematikan lampu yang sudah tidak terpakai, terus misalnya mencabut colokan-colokan elektronik yang kita gunakan. Itu hal simpel dari diri kita sendiri yang bisa kita bagi ke orang-orang untuk bisa merubah gaya hidup orang-orang juga. Kalau saat ini yang sudah dilakukan Nita yang paling sulit sebenarnya itu apa sih untuk mengubah kebiasaan ini? Kebiasaan ya, sebenarnya itu plastik. Ya, penggunaan plastik ya. Plastik. Sebenarnya plastik itu bukannya sampai benar-benar benar-benar nggak digunakan, tapi dikurangi. Ya itu dia. Jadi kalau misalnya pergi ke supermarket gitu, kadang masih orang-orang mesti kayak dari kasirnya suka udah nawarin. Bener, kan, nawarin ayo. Nah dari situ masih suka ngambilin juga si plastiknya. Nah itu sih yang masih harus terus ini, karena nggak mungkin banget sampai nge-cut plastik, itu udah nggak mungkin, tapi setidaknya dikurangi dengan cara membawa reusable bag kemanapun kita pergi. Gitu. Nah, ini di belakang juga kita bisa lihat bumi demam tinggi. Nah ini penjelasannya gimana nih Miss Earth, coba dong. Efek rumah kaca. Buminya sedang demam. Buminya panas. Bukan demam K-pop kan? Bukan. Tinggi ini. Jangan ya. Nah, apakah Anda merasakannya? Merasakannya dalam arti, ya apakah sekarang kita udah ngerasain banget ya kayak perubahan cuaca dari yang harusnya misalnya bulannya itu harusnya bulan dimana cuacanya harusnya dingin, sekarang aja panas. Kayak hari ini aja pagi-pagi udah hujan, seharusnya kan di bulan-bulan ini masih cuacanya harusnya panas kan. Nah ini yang udah kita rasakan gitu. Dan juga seperti siapa penyebabnya itu pasti kita sendiri juga gitu, dimana siapa lagi sih yang penghuni di bumi ini yang mencemari bumi sendiri, apa sih manusia dan kita sendiri. Dan
siapa lagi juga yang harus memberantas itu ya dari diri kita sendiri juga. Kalau bukan dari diri kita, siapa lagi gitu yang akan melakukan perubahan ke depannya. Yang melakukan perubahan salah satunya sepertinya Mas Nugi nih. Kalau tadi kita dengar pagi-pagi udah bersepeda dari sektor 5 Bintaro. Kalau selain bersepeda apalagi sih Mas aksinya yang biasanya mungkin dilakukan? Ya, saya seperti yang udah dilakukan sama teman-teman yang ada di sini yang bareng-bareng ya. Saya kemana-mana selalu punya bawa tas belanjaan sendiri. Saya kemana-mana bawa botol minum sendiri untuk kopi dan untuk air putih karena minuman saya itu. Kemana-mana saya juga bawa tempat sampah sendiri karena saya juga berusaha nggak mau untuk menunggu fasilitas tempat sampah yang ada di jalan. Dan yang pasti di rumah saya meminimalkan pemakaian listrik yang sangat maksimal ya. Mungkin kalau misalnya datang ke rumah saya di malam hari paling gelap rumah saya. Bukan Nggak nyala sama sekali lampunya? cuman ada 1 biji. Oh. Untuk di dalam 1, di luar 1 udah. Ada gitu. obat nyamuk tapi kan Mas, karena kalau gelap kan biasanya Nah, kita justru gara-gara nggak ada nyamuk saya berani gitu karena air harus lancar di got karena kalau got itu tergenang biasanya akan banyak nyamuk. Gitu. Walaupun di rumah saya banyak pohon juga. Nih, Mas Nugi kan kalau misalnya itu dikerjakan untuk diri sendiri, mungkin mudah. Tapi gimana sih caranya untuk memberikan pemahaman yang sama kepada istri, kepada anak, itu gimana? Sulit nggak? Ya, kalau udah kita ngerasain enak pasti akan ngerasain, oh iya enak ya kalau udah kayak gini ya. Kita nggak bayar listriknya mahal-mahal dan segala macam. Itu kan semuanya apa yang kita lakukan di Earth Hour ini kan sebenarnya pernyataan sikap, yuk sama-sama kita melakukan dari hal-hal yang setiap hari kita temui. Apapun itu, sekecil apapun ternyata kita jalan kaki nih, turun dari bawah ke sana itu sudah mengurangi, kalau semuanya dari gedung ini naik berjalan kaki untuk misalnya makan siang keluar dari gedung nggak naik mobil, itu akan mengurangi banyak sekali eksploitasi terhadap bumi ini. Jadi itu semuanya halnya sebenarnya mudah atau tidak, it's a state of mind. Tinggal kita mau nggak melakukannya. Karena pada dasarnya, jujur ya, melakukan penghematan pasti akan membutuhkan satu effort. Terus juga membutuhkan satu tingkat kenyamanan yang lebih rendah. Orang selalu pengen nyari nyaman, tapi nyaman itu belum tentu aman ternyata. Apalagi untuk kita yang punya rumah cuma ada di bumi ini. Buat saya itu aja. Kalau saya ngasih pengetahuan sama anak saya yang masih kecil-kecil, saya ngasih tahu ini kita harus hidup seperti ini. Manusia harus punya keinginan untuk bergerak, jangan cuma diem aja. Outdoor activity harus lebih banyak saya banyakin karena dia akan bersentuhan langsung dengan pohon, dengan udara panas dan segala macam. Itu menurut saya salah satu pengenalan. Terus selanjutnya tentang pemilahan sampah yang plastik dan yang organik dan non organik di rumah juga sudah dilakukan. Sampai kalau kita belanja bulanan, karena kita belanja di supermarket atau di pasar, ya biasanya kita minta kardus bekas untuk bawa barang belanjaan gitu. Bisa kita lakukan asal kita mau. Banyak yang orang merasa, ini ngerepotin. Jujur aja itu yang jadi kendala ya. Semua orang bilang, green lifestyle tuh ngerepotin. Iya ngerepotin buat lo sekarang, tapi buat ntar lo lebih nggak bisa apa-apa lagi. Mau apa lagi? Air udah nggak ada, misalnya mengeringnya. Bumi makin memanas pasti akan mengurangi sumber air bersih yang sekarang faktanya makin parah ya Pak Nyoman ya. Terus juga mengurangi udara bersih. Terus juga mengurangi lagi yang namanya radiasi yang makin berbahaya kalau kita tidak melakukan perubahan terhadap gaya hidup untuk menumbuhkan dan merawat pohon-pohon di bumi ini. Nah ini sebagai duta WWF juga apa sih yang Mas Dugi lakukan? Sebenarnya saya supporter kehormatan. WWF tidak pernah punya duta ya, karena saya bergerak dengan WWF Indonesia dari tahun 98 sampai sekarang saya terdaftar sebagai volunteer paling tua kali ya. Kok tua? Paling lama. Udah lama aja tuh. Paling lawas. Sadar sendiri. Sebagai supporter paling lawas udah ngapain aja tuh Mas Nugi di Wah, WWF? saya belajar banyak. Jujur aja kalau nggak kenal dengan teman-teman dari geng Panda ini, saya mungkin nggak tahu begitu besarnya, begitu luar biasanya negara kita tercinta. Konservasi yang dilakukan WWF dari marine, forestry, climate, dan segala energi itu dari ujung Indonesia Timur sampai ujung Indonesia Barat itu semuanya sudah merata dan ternyata sudah 50 tahun usianya. Saya belajar tentang konservasi penyu, saya konservasi orang hutan, juga konservasi tentang energi, terus tentang urban lifestyle yang harus dikonservasi segala macam. Itu benar-benar dari teman-teman yang menurut saya bisa dijadikan
caleg sebenarnya kalau mau. Karena belum ada caleg yang Caleg jadi partai lingkungan ya, Harusnya. partai lingkungan. Jadi buat aku ini penting buat para politisi maupun para voter. Itu salah satu yang harus di-aware bahwa kita bisa melakukan sesuatu dengan diri kita sendiri. Salah satunya, misalnya nanti pemilu, cari yang orang yang paling ngeh dan paling melakukan banyak untuk lingkungan. Untuk lingkungan. Dan Aduh. pasti ini juga membuat Mas Nugi ini Keren. punya inspirasi tersendiri dalam menuangkannya dalam lagu dong. Lumayan sih, saya Ada beberapa lagu, ada- banyak lagu. iya. Oke. Salah satu tentang Pak Nyoman. Oh, ya. Apa namanya harus dikonservasi juga maksudnya? Kalau gitu Mas Nugi mungkin bisa kita persilahkan nanti untuk bersiap-siap. Oke. Lagi kita mungkin ngobrol lagi Lanjut nih lagi ya. sama Iya. Mas Yoman dan juga Mbak Nita. Silakan Mas Oke, Nugi. aku kesana dulu. Pak Nyoman, saya masih mau tanya nih. Ya. Jadi tanggal 29 itu acaranya akan seperti apa nih? Grand eventnya? Ada beberapa event yang diselenggarakan bukan hanya oleh WWF tapi oleh banyak kampus, banyak perusahaan juga. Jadi kita silakan warga Jakarta lihat sekelilingnya apa yang terjadi, bergabung dengan kawan-kawan di beberapa kampus dan di beberapa pusat perbelanjaan juga. Tapi intinya sebenarnya tidak perlu kemana-mana. Kalaupun semua sedang berada di rumah bersama keluarga, jangan lupa 20.30 sampai 21.30 matikan beberapa lampu yang sedang tidak digunakan. Beberapa saja ya. Kita tidak meminta gelap gulita karena saya juga sekali lagi harus menegaskan bahwa hemat energi itu tidak boleh mengurangi keselamatan dan kenyamanan kita. Jadi seperti tadi Mas Nugi katakan selalu orang bilang, oh ribet, susah, panas. Bukan itu. Kalaupun ada AC, yuk kita naikkan 1-2 derajat selama 1 jam dulu. Kita rasakan bener nggak sih nggak nyaman. Kadang-kadang kan kita hanya takut menjadi tidak nyaman. Tapi kita belum mau merasakan apakah betul itu tidak nyaman. Perubahannya seperti apa gitu ya. Jadi itu akan berkontribusi. Nah kalau sudah lakukan itu selama 1 jam, jangan lupa setelah 1 jam jadikan gaya hidup. Itu pesan Earth Hour 2 tahun lalu. Jadi jangan berhenti di 1 jam, tapi 1 jam itu saya katakan tadi karena sudah nyinggung pemilu, saklar lampu itu kertas suara. Harus dicoblos. Harus dicoblos. Kita nyatakan bahwa mulai saat itu kita mau melakukan perubahan yang baik untuk lingkungan hidup kita. Kira-kira tahun depan mungkin nggak Pak Earth Hour-nya jadi Earth Hours mungkin, jadi lebih dari 1 jam gerakannya sendiri? Saya maunya jadi Earth Life sebetulnya. Jadi bagaimana semua perubahan tadi kita menjadi bijak kertas, kita mengurangi konsumsi kantong plastik, kita menggunakan transportasi publik, itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ingat tadi Mas Budi sudah katakan kita hanya punya 1 planet bumi. WWF mengatakan tahun 2012 pola konsumsi kita itu sudah membutuhkan 1,5 planet bumi. Kalau tidak berubah 2050 kita butuh 2 planet bumi. Cari di mana lagi planet bumi. Kita hanya punya 1 sampai hari ini. Harus dijaga. Itu tadi pesan dari mungkin Earth Hour ini. Kalau pesan dari Miss Earth untuk mungkin rakyat Indonesia itu seperti apa? Iya, ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk hemat energi. Bukan hanya hemat energi, tapi hemat semuanya. Dari yang tadi dari aksi-aksi Earth Hour kan banyak banget ya. Ada dari bijak kertas, terus juga ada bijak menggunakan kantong plastik atau yang plastik tak asik. Jadi ayo dong mulai dari diri sendiri, mulai kayak dikurangilah penggunaan-penggunaan yang bisa merusak lingkungan gitu. Sebenarnya mudah banget kan, hal yang kecil deh dari yang di rumah. Kalau misalnya kayak kita nyolokin, ya itu tadi yang saya bilang pas Charger awal, gitu charger. ya. Kadang kita suka lupa kan kalau misalnya kayak kita keluar pulang, misalnya kayak pergi keluar suka lupa nyabut. Nah hal kecil, jadi sebelum keluar dari kamar atau sebelum keluar dari rumah dicekin dulu dari AC-nya dimatiin, TV-nya Harus dimatiin, razia begitu ya. razia. Oke, Dan terima memang kasih. itu udah saya biasain juga. Jadi sebelum saya keluar apartemen pasti saya cekin dulu AC gimana nih, udah mati belum. Terus Oke. kayak lampu-lampu gimana udah pada mati belum. Jadi ya itu dia, membiasakan diri dimulai dari diri sendiri gitu. Itu dia pesannya. Aduh. Terima kasih. Dan ini juga kami ingatkan untuk langsung ikutan. Jadi Zizi ikutan ya? Nanti Ikutan tanggal dong. 29 pasti ya? Saya selalu ikut tiap tahun Pak, laporan nih. Pasti Selalu ikut. ikutan. 29 Maret nanti dari jam 8.30 sampai dengan 9.30 ya. Kalau lebih bagus lagi. Benar. Betul. Oke, ini dia kita saksikan penampilan dari Nugi. Yuhu, mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri. Hemat listrik, mendaur ulang sampah. Hemat BBM, hemat air, hindari plastik dan guna ulang kertas. Mengkonsumsi makanan organik,
tanam pohon yuk dan berkebun. Bawalah makanan dari rumah. Oh, oh, yuk berlibur menikmati alam. Dan jadilah green konsumen. Dan mulailah bergaya hidup yang ramah lingkungan. Yuk mulai untuk naik sepeda, membawa sendiri tas belanja. Dan jadilah green konsumen. Dan mulailah bergaya hidup yang ramah lingkungan. Yuhu. Alright. Yuhu. Sekali lagi ya. Mulailah dari diri sendiri. Hemat listrik, mendaur ulang sampah. Ya, hemat BBM, hemat air, hindari plastik dan guna ulang kertas. Mengkonsumsi makanan organik, tanam pohon yuk dan berkebun. Bawalah makanan dari rumah. Oh, oh, yuk berlibur menikmati alam. Dan jadilah green konsumen. Dan mulailah bergaya hidup yang